Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Si Yun. Kilatan aneh melintas di mata Guru Woyun yang jernih dan dingin. Raut wajahnya tetap tenang saat dia mengajukan pertanyaan. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan dingin. Kamu ingin tahu? Atas dasar apa yang suci ini harus memberitahumu? Guru Woyun berhenti dan mengangkat pandangannya ke arah pria yang berdiri di depannya sebelum dia melanjutkan dengan mantap. Atas dasar fakta bahwa kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak membiarkanku mati mengetahui yang sebenarnya? Pria itu tertawa gila dan tawanya mengguncang seluruh gua. Kamu benar sekali, yang suci ini tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri. Pria itu menatap wanita di depannya dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia berpikir, gadis kecil ini tentu saja cerdas, dia tahu bahwa aku tidak mungkin membiarkannya pergi, itu sangat benar. Itu salahnya bahwa dia berubah menjadi orang itu. Baik itu Qian Bei atau dia, mereka berdua akan mati di tanganku, kecuali gadis kecil ini sepertinya tidak tahu siapa aku. Aku dapat memberitahumu ini, Si Yun hanyalah orang yang tidak berguna, sungguh membuang-buang waktuku untuk dengan susah payah membentuknya. Saat menyebutkan hal ini, suara pria itu berubah menjadi sangat menakutkan dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Jika bukan karena fakta bahwa untuk sementara aku tidak dapat meninggalkan tempat ini, aku tidak perlu menggunakan darah esensi dan tulangku sendiri untuk menciptakan manusia lain, dan secara paksa mengirimnya ke dalam rahim istri Tuan Sekte Pemurnian Senjata. Ini berarti bahwa istri Tuan Sekte Pemurnian Senjata awalnya hanya hamil dengan satu anak perempuan, namun karena intrik pria ini, Si Yun juga lahir. Guru Woyun terkejut, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk membentuk manusia lain dari daging dan darah mereka dan memberinya jiwa. Pria ini, siapa dia? Siapa yang mengira bahwa si idiot itu akan berpikir bahwa Qian Bei adalah kekasihnya di kehidupan masa lalunya? Pria itu mencibir dengan mencemooh dan ejekan dalam kata-katanya sangat jelas, seorang kekasih dari kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki kehidupan lampau menemukan kekasih dari kehidupan lampau? Si idiot itu benar-benar berpikir bahwa Qian Bei adalah kekasihnya dari kehidupan masa lalunya hanya karena dia telah melihatnya dalam mimpinya. Guru Woyun tertawa dan perlahan tersadar. Aku mengerti, kamu dan Xiao Ye saling mengenal, kalian saling bermusuhan. Si Yun adalah manusia yang kamu ciptakan dari darah dan dagingmu sendiri. Itulah mengapa dia sering bermimpi tentang Xiao Ye. Pada saat ini meskipun dia tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu, Guru Woyun merasa sangat sulit untuk menenangkan pikiran di kepalanya. Pria ini terlalu kuat, dia sangat kuat hingga menakutkan. Kamu cukup pandai menyatukan potongan-potongan informasi, inilah mengapa aku menganggapnya idiot. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak dapat meninggalkan tempat ini, aku tidak akan pernah membiarkan si idiot itu melakukan perintahku. Pria itu tertawa terbahak-bahak saat matanya yang dingin dan arogan menatap Guru Woyun. Aku sudah lama mengantisipasi bahwa kamu akan muncul di daratan roh barat, jadi aku telah menciptakan si idiot itu. Sayangnya dia bahkan tidak bisa menangani manusia kecil yang sederhana. Aku tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan kekuatanku yang hilang dan turun ke daratan ini untuk membunuh kalian berdua.
Jadi kamu telah menggunakan berbagai cara untuk memikatku ke tempat ini. Jika pria ini memiliki sesuatu yang menentang Qian Bei, mengapa dia membuat perhitungan yang begitu akurat untuk mengetahui kapan aku akan muncul kembali di daratan roh barat? Mungkinkah ini karena pagoda ilahi kuno? Mata Guru Woyun melesat ke depan dan ke belakang. Napasnya menegang memikirkan hal ini dan wajahnya juga berubah suram. Pria itu tertawa dengan mencibir dan berseru dengan suara dingin. Memikatmu? Aku hanya menebak bahwa kamu akan datang ke sini. Adapun memikat yang kamu bicarakan, mungkin ini semua ditakdirkan dari dunia bawah. Guru Woyun, serahkan pagoda ilahi kuno dan Qian Bei, kalau tidak, aku akan membuatmu sehingga bahkan tulangmu tidak akan memiliki kedamaian. Tangan Guru Woyun yang tersembunyi di jubahnya mengepal, dia mundur 2 langkah, menurunkan kelopak matanya dan berkomunikasi melalui jiwanya. Zixi, apakah ada cara untuk mengalahkannya? Kesunyian, semua sunyi dari dalam jiwanya, suaranya seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke lautan luas, tidak mendapat tanggapan. Zixi tampaknya telah menghilang dan ini menyebabkan dada Guru Woyun menegang, dia segera memanggil. Zixi. Hanya ada keheningan, Zixi selalu tetap berada di pagoda ilahi kuno, bahkan dia tidak pernah pergi. Karena itu mengapa dia tiba-tiba menghilang di saat seperti ini? Apakah sesuatu telah terjadi? Rasa panik tiba-tiba muncul di matanya yang jernih dan tenang saat memikirkan hal ini. Kepanikan ini bukan karena bahaya yang harus dia hadapi sendirian, tapi karena sepertinya ada sesuatu yang menimpa Zixi. Sejak kelahirannya kembali, pria sembrono dan jahat ini selalu berada di sisinya. Dialah yang telah mengikutinya dari saat-saat terlemahnya menuju posisinya saat ini dalam kekuasaan. Orang dapat mengatakan bahwa tanpa Zixi dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Zixi, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Guru Woyun, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan pagoda ilahi kuno dan Qian Bei. Pria itu melangkah lebih dekat ke arah Guru Woyun dan mengangkat dagunya dengan arogan, saat dia dengan hina menginstruksikannya. Guru Woyun mundur dan tinju di jubahnya mengepal semakin erat, tiba-tiba dia tertawa. Senyumnya terlihat sangat luar biasa dan sangat kontras dengan sikapnya yang dingin sebelumnya. Pagoda ilahi kuno, jika aku memberikannya kepadamu, aku takut hidupku akan dalam bahaya setelah itu. Kamu mungkin juga membunuhku jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa, namun jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah memiliki pagoda ilahi kuno. Pria itu menghentikan langkahnya dan tertawa, meskipun ekspresinya bertopeng, Anda bisa mendengar arogansi dingin dalam suaranya. Guru Woyun, jangan berpikir bahwa aku mengabaikan fakta bahwa pagoda ilahi kuno tersembunyi di dalam jiwamu. Aku hanya perlu membunuhmu dan mengambil rohmu, yang tersisa hanyalah membuatmu menyerahkan pagoda ilahi kuno dan Qian Bei. Dia mengangkat kakinya lagi dan setiap langkah yang dia ambil bergema di dalam hati Guru Woyun. Setelah dendam yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 10.000 tahun, aku akhirnya bisa memiliki kesempatan hari ini. Guru Woyun, kamu seharusnya tidak pernah kembali, namun karena kamu telah memilih untuk kembali ke tempat ini,
Aku akan memberimu kesempatan untuk mengalami rasa sakit karena jiwamu dihancurkan sehingga kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Guru Woyun mengerutkan kening dengan lembut saat dia berpikir. Aku masih tidak mengerti apa yang pria ini bicarakan. Apa yang dia maksud dengan aku seharusnya tidak pernah kembali. Mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya, tapi kenapa sepertinya aku tidak bisa mengingat apapun. Sebenarnya tidak masalah jika kamu tidak menyerahkan pagoda ilahi kuno. Selama kamu mati, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengendalikan pagoda ilahi kuno. Maka aku hanya perlu sedikit lebih banyak waktu untuk memecahkan segel ini dan melarikan diri dari tempat ini. Ketika saatnya tiba, seluruh daratan akan menjadi milikku. Suara sombong pria itu terdengar di seluruh gua, sebuah kekuatan yang kuat, bermandikan aura kematian, meletus dari tawanya. Pada saat ini Guru Woyun tercekik di bawah kekuatan paksaan yang kuat, seolah-olah sebuah gunung besar menekan dirinya dengan kuat ke tubuhnya membuatnya sulit bernapas. Kali ini saat cengkeraman kematian semakin dekat, semuanya menjadi jelas. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati di sini. Saat ini Xiao Ye belum pulih dan Zixi telah menghilang tanpa jejak. Jika aku mati, tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka, jadi aku harus bertahan demi mereka. Kecemasan di hati Guru Woyun semakin kuat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zixi yang menyebabkan dia menghilang secara tiba-tiba. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku dapat memasuki pagoda ilahi kuno dan menyelidiki situasinya. Pria itu melirik Guru Woyun yang tampak pucat dan seringai dingin melintas di matanya yang dingin dan arogan. Seketika dia melepaskan paksaan sepenuhnya dari dalam tubuhnya dan mengarahkan semuanya ke arah Guru Woyun. Meskipun Guru Woyun memegang pagoda ilahi kuno, pria di depannya adalah seorang orang suci bela diri, ditakuti oleh semua orang di daratan. Tidak ada yang bisa tetap berdiri kokoh ketika di bawah paksaan seorang orang suci bela diri. Guru Woyun harus menopang dirinya ke dinding agar tidak jatuh. Dia sekarang merasa seolah-olah tulangnya bisa hancur menjadi debu. Wajahnya yang halus dan cantik sekarang seputih seprai, namun dia tetap mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya yang jernih dan dingin pada pria yang kuat dan seperti dewa di hadapannya. Jika kamu ingin melihat, aku akan membiarkanmu melihat sebanyak yang kamu inginkan. Setelah hari ini, kamu tidak akan pernah melihat yang suci ini lagi. Pria itu melambaikan jubahnya dan angin hitam yang dipenuhi dengan udara suram yang tebal, tiba-tiba bergegas menuju Guru Woyun yang tidak bisa bergerak. Dia terlalu cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk bereaksi. Guru Woyun mengangkat kepalanya bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini tingkat sebenarnya dari kekuatan orang suci bela diri? Memang dengan tingkat kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa membalas ketika berhadapan dengan orang suci bela diri. Orang suci bela diri berada di puncak keberadaan di daratan. Setiap kali mereka muncul, tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk membalas. Guru Woyun tertawa pahit. Kekuatanku telah meningkat dengan pesat selama bertahun-tahun. Namun terlepas dari seberapa cepat peningkatanku, ketika dihadapkan dengan seorang kultivator yang kuat seperti ini, aku bahkan tidak bisa melarikan diri, apalagi membalas. Saat Guru Woyun jatuh ke dalam bencana yang tak terhindarkan, sebuah tangan terulur dari samping dan menariknya ke dalam pelukan hangat. Pada saat yang sama,
Angin hitam yang diarahkan ke Guru Woyun menghantam keras ke dinding gua di belakangnya. Dinding yang kokoh dilebur menjadi bentuk piring besar. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Zixi. Guru Woyun linglung. Dia mengangkat kepalanya dengan takjub dan wajah iblis yang tampan muncul di depan matanya. Pria itu mengenakan jubah ungu tua dan tampak sangat canggih dan megah. Dia berbalik ke arah Guru Woyun ketika dia mendengar suaranya. Matanya jatuh padanya dan dia tersenyum ketika dia berkata, "Gadis kecil, aku datang sedikit terlambat." "Zixi, bagaimana kamu bisa keluar, bukankah kamu?" Zixi memeluk pinggang Guru Woyun dengan erat. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. "Pasti ada semacam segel di tanah yang dibuang yang telah membatasiku ke pagoda ilahi kuno. Namun demikian, begitu aku merasakan bahwa kamu dalam bahaya, aku menemukan cara untuk membuka segel, tapi memecahkan segel membutuhkan waktu yang cukup lama." Guru Woyun mengerutkan kening. "Apakah itu sebabnya aku tidak dapat menghubungimu? Dan berapa harga yang harus kamu bayar untuk memecahkan segel ini?" Kilatan aneh melintas di mata Zixi ketika dia mendengar ini, tetapi dia buru-buru menyembunyikannya. Wajahnya yang tampan, hampir seperti dewa, bersinar dengan senyum iblis. Namun ketika dia berbalik ke arah pria itu, senyumnya perlahan memudar dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Itu menyapu ke arahnya seperti pisau panas menembus mentega. "Makhluk surgawi, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu." Pria itu tampak terperangah dan bertanya dengan suara basah kuyup karena tidak percaya. "Di tanah yang dibuang, kamu yang telah tinggal di dalam pagoda ilahi kuno tidak dapat meninggalkan temboknya. Jika kamu bersikeras memaksa keluar, hanya ada satu jalan. Namun kamu tidak hanya memaksa keluar, kamu telah meningkatkan tingkat kekuatanmu. Zixi, kamu harus tahu konsekuensi dari tindakanmu." "Jadi apa?" Zixi tertawa dingin saat dia mengarahkan tatapan iblisnya pada pria di depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengumpulkan partikel di udara sebelum membentuknya menjadi pedang tajam yang dikelilingi oleh api ungu. "Tian Seng, aku tidak berpikir bahwa kamu akan menunjukkan dirimu begitu cepat. Sayang sekali kekuatan yang kamu miliki saat ini hanya sebagian kecil dari kekuatanmu yang sebenarnya. Ini jauh dari dirimu yang sebenarnya, sehingga tingkat kekuatanku saat ini cukup untuk mengalahkanmu. Zixi, kamu membuang hidupmu. Apakah kamu bahkan tahu konsekuensi dari tindakanmu?" Ekspresi Tian Seng berubah. Alasan mengapa dia memilih untuk muncul di tanah yang dibuang adalah karena dia mengira Zixi tidak akan muncul. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang ini akan secara paksa menyerbu keluar dari pagoda ilahi kuno, semua demi seorang wanita. "Aku tahu konsekuensinya tetapi aku tidak punya pilihan lain. Jika Tian Seng hanya ingin mengakhiri hidup Guru Woyun, aku punya sejuta cara lain untuk membangkitkannya. Namun pria ini ingin mengekstrak dan menyebarkan jiwanya. Jika dia kehilangan seluruh jiwanya, aku tidak akan pernah bisa mereinkarnasikannya bahkan jika aku menyerahkan hidupku dalam prosesnya. Zixi, kamu sudah gila." Ekspresi pria itu berubah. Phoenix ini pasti sudah gila. Zixi jelas tidak tertarik dengan percakapan apapun dengannya. Kejutan jubah ungu tua itu melintas dan segera muncul di depan pria itu.
Dua pedang bentrok, menyebabkan kekuatan spiritual meletus dan menghancurkan semua yang ada di gua. Kabut abu-abu terbentuk di depan matanya. Guru Woyun mengepalkan tangannya erat-erat saat matanya terpaku pada dua pria yang terkunci dalam pertempuran. Mereka terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Yang bisa dilihatnya hanyalah dua cahaya, satu ungu dan satu hitam, saling berbenturan di udara yang tipis. Seiring berjalannya waktu, Guru Woyun semakin cemas, namun pertempuran antara keduanya terus berlanjut tanpa henti. Tepat saat Guru Woyun akan panik, suara benturan keras terdengar dan kedua sosok itu terlempar ke bawah dan terbanting keras ke tanah. Debu tersebar ke atas dan memenuhi udara. Zixi. Guru Woyun buru-buru bergegas menuju pria berjubah ungu, dan bertanya dengan kerutan di wajahnya. Zixi, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir gadis kecil, hanya karena dia serupa, dia masih bukan tandinganku. Zixi tersenyum dan berbalik ke arah pria berkabut hitam itu. Dia melengkungkan bibirnya seperti iblis. Tian Seng, suatu hari kami akan menemukanmu, dan pembalasan akan menjadi milik kami. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Pria itu tertawa, itu adalah tawa yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Demi wanita ini kamu rela membayar harga yang menyakitkan? Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Setelah aku memecahkan segel ini, aku akan mengambil nyawa wanita ini. Saat dia berbicara, tubuhnya perlahan berubah menjadi transparan, sebelum berangsur-angsur menghilang ke langit kelabu. Guru Woyun memegang pergelangan tangan Zixi dengan erat. Zixi, katakan padaku, harga menyakitkan apa yang dia bicarakan, berapa harga yang telah kamu bayar demi berada di sini? Gadis kecil. Zixi meletakkan tangannya dengan kuat di bahu Guru Woyun, wajah tampannya tidak lagi menunjukkan sikap menggoda seperti biasanya. Sebaliknya, dia menatap gadis itu dengan serius. Mulai sekarang, dalam segala hal yang kamu lakukan, kamu benar-benar harus bergantung pada kekuatanmu sendiri. Aku harus bergantung pada kekuatanku sendiri dalam segala hal yang aku lakukan. Apa maksudmu? Hati Guru Woyun bergetar hebat saat firasat buruk mulai mengambil alih. Hampir terasa seolah-olah pria di depannya mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Sebenarnya gadis kecil, berdasarkan bakatmu, kekuatanmu akan tumbuh dengan sangat cepat, hanya saja aku tidak akan lagi berada di sisimu, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Zixi tersenyum lembut, suaranya dipenuhi dengan keengganan untuk pergi. Setiap kali aku melihatmu, kamu selalu tertutup bekas luka. Kapan kamu akan menjaga dirimu sendiri? Zixi, katakan padaku, berapa harga yang harus kamu bayar? Mengapa kamu menggunakan semacam metode untuk memaksa kekuatanmu meningkat? Guru Woyun memegang erat tangan Zixi dan menolak untuk melepaskannya. Dia takut jika dia melonggarkan cengkeramannya, bahkan untuk satu detik, pria di depannya akan meninggalkannya. Pada saat ini dia takut, dia benar-benar takut, bahkan di kehidupan masa lalunya, ketika dia menatap langsung ke wajah kematian, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sepenuhnya,
Aku akan menggunakan cara lain untuk tetap di sisimu. Satu-satunya hal adalah aku tidak akan bisa lagi berjuang untukmu dan aku tidak akan bisa melindungimu. Gadis kecil ini telah membentuk begitu banyak musuh, bagaimana aku bisa pergi dengan tenang? Maaf, jika aku tidak datang ke sini, maka kamu tidak akan. Hati Guru Woyun membengkak karena rasa bersalah, tetapi sebagian besar adalah penyesalan. Jika saja aku tidak menyerah pada godaan Tian Seng, aku tidak akan menyeret Zixi bersamaku. Zixi menggelengkan kepalanya dan tersenyum lemah. Gadis kecil, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang membawamu kemari bukanlah Tian Seng. Dia secara tidak sengaja mengikuti auramu dan turun ke tempat ini. Sebenarnya bahkan jika kamu tidak datang ke makam, dia masih bisa muncul di hadapanmu. Pasti ada sesuatu yang memanggilmu di makam ini, tetapi itu lebih jauh di sepanjang jalan. Sayangnya jalan di depan adalah salah satu yang harus kamu ambil sendiri. Zixi terbatuk dan meludahkan seteguk darah. Di sebidang tanah ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Zixi, itu tidak akan terjadi. Kamu tidak bisa meninggalkanku dan pasti ada cara untuk menyelamatkanmu. Kamu harus memberitahuku, pasti ada jalan. Dalam kehidupan masa laluku, aku tidak dapat melindungi ibuku dan bahkan adikku telah meninggal di depan mataku. Setelah aku bereinkarnasi, aku telah berjanji pada diri sendiri bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengorbankan diri untukku. Tapi sekarang, Xiao Ye koma karena aku, dan bahkan Zixi. Tidak, aku tidak akan membiarkan Zixi meninggalkanku, bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku sendiri. Gadis kecil. Zixi mengangkat tangannya dan menarik Guru Woyun ke dalam pelukan. Dia dengan lembut menekan bibirnya yang sedingin es ke dahinya. Senyumnya iblis, namun mempesona saat jari-jarinya yang ramping dengan lembut menghapus air mata dari sudut matanya. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi. Aku hanya menggunakan beberapa cara lain untuk tetap berada di sisimu. Bagaimana aku bisa benar-benar tega meninggalkannya? Zixi. Guru Woyun melihat tubuh Zixi ambruk ke tanah dan buru-buru menangkapnya. Sebuah penderitaan yang besar mencengkeram hatinya seolah-olah telah dicabik-cabik. Dia tidak bisa bebas dari rasa sakit ini. Kemudian, di depan matanya, tubuh Zixi diselimuti cahaya ungu yang bersinar semakin terang. Ketika cahaya menghilang, seekor phoenix yang luar biasa muncul di hadapannya. Phoenix menjilat tangan Guru Woyun seolah-olah dia tidak mau melepaskannya dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Perlahan, seolah-olah dia sangat lelah, dia perlahan menutup matanya dan berbaring di tanah, tak bernyawa. Zixi. Guru Woyun terhuyung-huyung berdiri saat matanya menatap Phoenix yang tergeletak di tanah, meskipun dia merasa sama sedihnya dan menangis dalam hatinya dan berharap dia bisa mati ketika dia melihat Qianbei Ye jatuh ke tanah. Xiao Ye hanya terjebak dalam tidur nyenyak, dia hanya perlu menemukan teratai neraka dan dia akan dihidupkan kembali. Namun, tampaknya Zixi sekarang, dia mati. Tidak. Guru Woyun meraih kepalanya dengan erat dan menjerit menyayat hati. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya dan matanya memerah seolah-olah telah basah kuyup oleh genangan darah segar. Air mata tak berujung mengalir di wajahnya, membawa sakit hati dan kemarahan yang bisa membawa kehancuran. Tian Seng, aku, Guru Woyun,
Dengan ini bersumpah bahwa hutang darahmu akan dibayar dengan darah. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Juga Yehluo dan perampok taring serigala, jika bukan karena kalian semua, aku tidak akan pernah datang ke gua ini. Oleh karena itu aku ingin kalian semua mengikutinya sampai ke liang lahat. Dalam keadaan normal, bahkan jika Guruoyun memiliki perselisihan dengan kedua organisasi, dia tidak akan pernah menyerang orang lain. Sekarang kematian Zixi telah menghapus semua rasa rasionalitas dalam dirinya. Yang dia tahu hanyalah jika bukan karena tindakan Yehluo, dia tidak akan pernah jatuh ke tempat seperti itu. Karena itu baik itu keluarga Ye atau perampok taring serigala, semua akan mengikuti Zixi ke kuburnya. Angin bertiup kencang dan rambut hitam lembutnya menari-nari di tengah badai. Seluruh tubuh wanita itu terbakar dengan niat membunuh yang menghancurkan dan matanya yang merah tampak seperti dirasuki setan. Balas dendam. Pada saat ini hanya ada satu hal di pikirannya. Niat membunuh yang berputar-putar itu mengelilingi keempat sudut area itu. Itu terjalin dengan badai yang kuat, memunculkan aura yang sangat menakutkan. Tiba-tiba seberkas cahaya ungu melonjak ke surga, api tak berujung muncul dari tubuh Phoenix. Di bawah panasnya api yang membakar, Guruoyun akhirnya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tubuhnya menegang saat dia melihat api perlahan membakar Phoenix ungu menjadi abu. Tiba-tiba seolah dicengkeram oleh kegilaan, dia bergegas ke arahnya dan memegang tubuh yang terakhir, mengabaikan nyala api yang menyala. Zixi, kamu tidak boleh pergi. Kamulah yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Kamu telah memberiku kekuatan yang aku miliki sekarang. Jika kekuatan ini tidak dapat melindungi orang yang aku cintai, mengapa aku membutuhkannya? Apa gunanya bagiku? Selama kamu kembali, aku bersedia memberikan semuanya kembali kepadamu. Zixi, aku akan mengembalikan semua kekuatan ini padamu, jadi tolong jangan pergi. Dalam kalimat terakhir itu, suaranya menjadi lemah. Dia memohon dengan getir saat air mata mengalir dari matanya yang merah, penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Tubuhnya gemetar, tidak peduli betapa menyakitkan api yang membakar itu, dia menolak untuk melonggarkan cengkeramannya pada pria itu. Dia takut jika dia melonggarkan cengkeramannya bahkan untuk sesaat, Phoenix akan berubah menjadi abu dan menyebar ke udara. Namun tidak peduli berapa banyak dia bertekad untuk membuatnya tetap tinggal, api ungu terus membakar tubuh Phoenix, mengubah semuanya menjadi debu. Residu terakhir dari tubuhnya perlahan menghilang dari tangan Guruoyun. Zixi. Bahu Guruoyun bergetar hebat saat matanya yang gelap dipenuhi dengan keputusasaan. Mungkin sejak dia bertemu pria ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini, yang selalu berada di sisinya dan melindunginya, suatu hari akan menghilang. Tidak lagi mampu menahan rasa sakit di hatinya, Guruoyun jatuh ke tanah dalam posisi berlutut, tangannya memegang satu-satunya sisa abu Zixi. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, itu adalah tawa yang meneteskan kegilaan dan kemarahan. Dalam kehidupan masa laluku, ibuku dan adikku telah meninggal karena aku. Kakekku dan seluruh keluarganya terseret ke dalam tanah karena aku. Dalam kehidupan ini Xiaoye mengalami koma untuk melindungiku, dan sekarang Zixi telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkanku. Semua orang yang aku cintai telah meninggal dan menderita secara mengerikan karena aku.
Dewa, mengapa engkau dan aku sepertinya tidak bisa akur? Baiklah, karena itu masalahnya, aku, Guru Oyun, akan menentang surga dalam segala hal yang aku lakukan. Aku akan membalas mereka bahkan jika aku harus mewarnai seluruh daratan ini menjadi merah dengan darah. Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Aku akan membunuh dewa manapun yang berani menghalangi jalanku. Mulai sekarang, aku, Guru Oyun, tidak akan lagi hidup untuk hidupku sendiri. Di pegunungan terpencil, jangkauan suara Guru Oyun di seluruh langit dan bumi, itu bergema di atmosfer, dan terus, dan terus, dan terus. Namun api ungu yang masih menyala tiba-tiba bersinar dengan cahaya iblis. Cahaya ungu menyala dari dalam api ungu. Cahayanya menyilaukan dan Guru Oyun mau tidak mau menoleh untuk melihatnya. Perlahan-lahan api menyebar dan mengungkapkan telur yang dilingkari dalam cahaya ungu. Itu duduk dengan tenang di tanah tempat Zixi dulu berada. Ini, telur Phoenix. Hati Guru Oyun menegang dengan hebat. Dia dengan cepat merangkak dari tanah dan bergegas ke depan telur Phoenix dalam 2 langkah besar. Dengan 1 jari gemetar, dia dengan lembut membelai telur berbentuk oval itu. Di kulit telur ada ukiran burung Phoenix yang jelas melebarkan sayapnya dan siap terbang ke langit. Guru Oyun tidak bisa menahan air matanya dan membiarkannya mengalir bebas di wajahnya. Zixi. Dia berjongkok dan dengan hati-hati mengangkat telur Phoenix ke dalam pelukan, menekannya dengan kuat ke wajahnya. Setiap gerakannya sangat lembut, seolah-olah dia takut satu gerakan yang salah bisa menghancurkan telur. Aku mengerti apa yang kamu maksud sekarang, ketika kamu mengatakan bahwa kamu akan tinggal di sisiku dengan cara lain, inilah yang kamu maksud. Suara Guru Oyun tanpa sadar dipenuhi dengan emosi. Namun kamu masih di sini, ini luar biasa, bahkan jika kamu tidak dapat muncul di hadapanku. Mungkin karena kemunculan telur Phoenix, arus ganas dan kemarahan dari dalam Guru Oyun mulai perlahan menghilang. Dia tertawa lagi, berbeda dengan tawa sebelumnya yang terdengar seperti tawa wanita gila, yang ini penuh dengan kelembutan dan tekad. Zixi, di masa lalu kamulah yang selalu melindungiku, jadi mulai sekarang, biarkan aku melindungimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu jatuh dalam kemarahan. Jauh di dalam makam memang ada surga tersembunyi. Kehadiran Tian Seng di sini benar-benar kebetulan. Benar-benar tanah budidaya yang berharga inilah yang memanggil Guru Oyun. Ki spiritual di tanah yang berharga ini sangat berlimpah. Guru Oyun memiliki perasaan bahwa jika dia berkultivasi di tempat seperti ini, ditambah dengan bantuan dari pil pengumpul roh, dia mungkin bahkan tidak perlu 1 tahun untuk naik ke peringkat kehormatan bela diri. Karena itu dia tidak menunda lebih lama. Setelah menempatkan telur Phoenix ke dalam pagoda ilahi kuno, dia duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Berbulan-bulan kultivasi berlalu. Namun sekali seorang kultivator memasuki meditasi, dia tidak akan dapat merasakan perjalanan waktu sama sekali. Karena itu Guru Oyun yang sekarang berkultivasi dari awal, tidak tahu tentang masalah besar yang meletus selama dia menghilang dari dunia luar.
Yang pertama menyangkut organisasi Kota Batu Hitam yang telah melakukan perjalanan ke makam dalam sebuah ekspedisi. Mereka telah menghadapi bahaya yang tak terbatas di sepanjang jalan dan hampir menghadapi krisis berkali-kali. Namun mereka tidak dapat menemukan apapun. Betul sekali, ini seperti kuburan kosong, tidak ada satu harta pun yang bisa ditemukan. Setiap organisasi telah menderita banyak korban, jadi tentu saja, mereka tidak puas dan ingin secara paksa mengambil harta yang dikumpulkan oleh keluarga Murong di pintu kehidupan. Namun demikian, dengan berlakunya janji Meisue, mereka harus melepaskan sementara keluarga Murong dan mengizinkan mereka kembali ke Kota Batu Hitam terlebih dahulu. Awalnya mereka berpikir bahwa ini bukanlah situasi yang terlalu buruk, karena begitu mereka semua menginjakan kaki di Kota Batu Hitam, janji Nyonya Meisue akan menjadi batal demi hukum. Bagaimana satu-satunya keluarga Murong dapat mengatasi kekuatan gabungan dari begitu banyak organisasi? Namun hal yang paling tidak terduga kemudian terjadi. Anggota lelang awan hitam telah masuk. Jika seseorang menganggap 3 otoritas besar di Kota Batu Hitam sebagai yang terbaik dari yang terbaik, maka lelang awan hitam memegang posisi tertinggi di semua dataran. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan 3 otoritas besar. Oleh karena itu, banyak organisasi yang dipimpin oleh keluarga Yeh tidak dapat memahami mengapa lelang awan hitam yang agung akan membela keluarga Murong. Jadi, dengan intervensi lelang awan hitam, mereka tidak dapat melaksanakan rencana mereka secara terbuka. Namun itu tidak berarti bahwa mereka akan membiarkan keluarga Murong pergi begitu saja. Oleh karena itu banyak organisasi diam-diam membentuk aliansi untuk menyerang bisnis keluarga Murong secara diam-diam. Mereka bahkan sering mengirim beberapa bajingan untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Karena masalah ini terlalu kecil, ditambah dengan fakta bahwa pembuat onar akan selalu menghilang setelah menyelesaikan pekerjaannya, keluarga Murong tidak memiliki bukti bahwa keluarga Yeh berada di balik semua ini. Karena itu keluarga Murong tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Pada saat ini di hutan di luar Kota Batu Hitam, sekelompok pria yang mengenakan seragam penjaga keluarga Murong mendorong kereta kuda ke depan. Mereka berjalan secepat yang mereka bisa. Salah satu penjaga, seorang pemuda, menyeka keringat dari alisnya dan menghela nafas. Kita akan segera mencapai Kota Batu Hitam, semoga tidak terjadi apa-apa. Selama beberapa hari terakhir bisnis untuk keluarga Murong menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, Tuan Murong telah mengirim mereka ke Laut Utara yang jauh untuk mengumpulkan tanaman obat yang berharga ini. Mereka juga berharap ramuan ini akan membantu menyelamatkan keluarga Murong. Jika sesuatu terjadi pada ramuan ini, keluarga Murong akan habis. Ayo cepat, kita akan aman begitu kita sampai di kota. Pria muda itu tanpa sadar mempercepat langkahnya karena lingkungan di sepanjang jalan ini telah membuat mereka semua sangat lelah. Mereka semua secara bertahap kehilangan kekuatan fisik, tetapi Kota Batu Hitam berada di depan mata mereka. Jadi tidak peduli apa, mereka tidak bisa beristirahat di sini. Tiba-tiba suara gerakan bisa terdengar dari beberapa semak di dekatnya.
wajah pemuda itu sangat berubah saat dia dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menatap sekelilingnya dengan kewaspadaan penuh. Pada saat itu tak terhitung banyaknya binatang buas yang memegang pisau besar melompat keluar dari balik semak-semak dan mengepung kereta. Dari kelompok itu, seorang pria dengan bekas luka dari luka pisau muncul untuk berdiri di depan kelompok. Dia tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan angkuh. Area ini milik perampok taring serigala. Jika kalian ingin lewat, serahkan semua yang ada di gerobak itu. Mungkin aku bahkan akan meninggalkan kalian dengan mayat utuh. Sudah selesai. Wajah pemuda itu pucat pasi begitu mendengar nama itu. Wajahnya sekarang menunjukkan keputusasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa perampok taring serigala akan mengetahui tentang gerakan mereka dan mencegat mereka tepat di luar kota Batu Hitam. Mereka dapat melihat bahwa gerbang kota sangat dekat tetapi mereka tidak dapat memasukinya. Bos, kita kaya sekarang. Ini adalah ramuan langka yang bernilai ribuan. Jika kita membawa ini kembali ke pemimpin, dia pasti akan menghadiahi kita dengan murah hati. Seorang perampok yang sedang memeriksa isi gerobak mulai mencoba menjilat pria yang memiliki bekas luka itu. Tampaknya kontak kami mengatakan yang sebenarnya, keluarga Murong memang mengangkut herbal berkualitas tinggi kembali ke kota. Ambil gerobak ini dan kirimkan sebagai persembahan kepada pemimpin. Pria dengan bekas luka itu melambaikan tangannya dan mencibir. Adapun sisanya, untuk mencegah berita ini keluar, bunuh mereka semua. Begitu perintah dikeluarkan, wajah anggota keluarga Murong menjadi sangat pucat. Kali ini mereka tidak hanya kehilangan herbal, mereka bahkan tidak akan bisa menjamin hidup mereka sendiri. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saat dia mendengar pertanyaan dari orang di belakangnya, pemuda itu tertawa getir. Aku tidak tahu bagaimana perampok taring serigala berhasil mendapatkan informasi ini dan mengetahui bahwa kita akan tiba di tempat ini hari ini. Aku tidak punya ide lain. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa kepada para dewa dan berharap mereka mengirim dewa untuk melindungi kita. Wajah semua orang menjadi lebih buruk saat mereka menyaksikan perampok taring serigala yang mendekat. Namun saat pemuda itu berbicara, aura tajam berputar ke arah mereka dari belakang. Ini diikuti oleh nyala api yang mengelilingi perampok taring serigala. Pada saat itu semua perampok menghilang dalam kepulan asap dan abu mereka tersebar ke udara. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Anggota keluarga Murong tercengang. Mereka menoleh dengan heran ke arah gadis berjubah hijau di depan mereka. Untuk sementara tidak dapat memahami semuanya. Lagi pula, pria dengan bekas luka itu tidak terlalu lemah dalam kekuatan. Dia setidaknya seorang kaisar bela diri atau peringkat di atasnya. Selain itu ada banyak orang lain juga. Namun pada akhirnya wanita ini telah menghancurkan mereka semua hanya dengan satu gerakan. Makhluk suci macam apa dia? Meskipun Guru Woyun pernah tinggal bersama keluarga Murong pada satu waktu, pemuda ini tidak pernah tinggal di rumah keluarga Murong. Dia telah dikirim untuk menjaga kediaman leluhur dan hanya akan kembali setiap beberapa bulan atau lebih. Jadi tentu saja, dia tidak akan menyadari keberadaan Guru Woyun. Anggota keluarga Murong. Guru Woyun mengangkat alis saat dia berbalik dengan tenang ke arah orang-orang di belakangnya dan bertanya. Pria muda itu segera kembali ke akal sehatnya dan dengan cepat menganggukkan kepalanya.
Aku adalah pemimpin kelompok pengawal keluarga Murong. Apakah ada sesuatu, Nona? Aku ingin bertanya, apakah kamu tahu di mana sarang perampok taring serigala? Guru Woyun melirik pemuda itu dan bertanya dengan suara yang mengingatkan pada angin sejuk di hari yang cerah. Pemuda itu tercengang. Sarang perampok taring serigala tidak jauh dari sini. Lihat puncak tertinggi di pegunungan itu, disitulah mereka berada. Tetapi perampok taring serigala sangat kuat, dan aku mendengar bahwa pemimpin mereka sudah menjadi kehormatan bela diri tingkat menengah, dan komandan kedua baru saja mencapai pangkat kehormatan bela diri. Nona, Anda. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, kilatan jubah hijau berubah menjadi sinar cahaya dan terbang dengan kecepatan penuh ke kejauhan, langsung menghilang dari pandangan. Pemimpin, siapa wanita itu, dan mengapa dia membantu kita? Seseorang bertanya dari belakangnya saat mereka menatap bingung ke arah di mana Guru Woyun terbang. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi jangan khawatir tentang itu sekarang. Prioritas kita adalah mengirim ramuan ini kembali ke tuan kita. Dia kemudian melihat untuk terakhir kalinya ke arah di mana Guru Woyun pergi seolah-olah itu adalah gerakan yang tidak disadari, sebelum berbalik dan memimpin kelompok menuju kota batu hitam sekali lagi.